Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sistem pengapian konvensional. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas komponen-komponennya dan cara kerja dari komponen cara kerja dari sistem pengapian konvensional tersebut. Nah, pada komponen yang pertama itu ada baterai yang berfungsi untuk menyediakan atau menjadi sumber energi untuk menghidupkan sistem pengapian konvensional ini. Nah, yang kedua ada kunci kontak. Nah, kunci kontak ini berfungsi untuk men-switch on dan off dari sistem pengapian konvensional ini. Nah, yang ketiga yaitu ada ignition coil. Jadi ignition coil ini berfungsi untuk meninggikan tegangan listrik yang tadinya 12 volt menjadi 10.000 sampai 12.000 volt. Nah, kemudian ada platina atau breaker point. Nah, platina ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus. Nah, kemudian yang terakhir ada rotor. Rotor di dalam distributor. Nah, distributor ini berfungsi untuk mendistribusikan mendistribusikan um, mendistribusikan tegangan listrik yang tinggi tadi ke tiap-tiap busi. Nah, uh, kita langsung aja ke pembahasannya. Cara kerja sistem pengapian konvensional. Di kunci kontak on, posisinya on, sehingga arus dari baterai dapat mengalir dari baterai ke kunci kontak, kemudian ke coil yang melewati ke kumparan primer dari coil. Kemudian dari coil ini itu terjadi medan magnet pada kumparan yang ada dalam coil ini. Nah, kemudian setelah itu dari coil menuju ke platina atau breaker point. Nah, pada platina ini arus diteruskan menuju ground. Nah, pada saat platina ini terbuka atau cam yang ada dalam platina ini mengenai tumit dari platina atau bagian yang menonjol ini mengenai tumit dari platina, maka platina akan terbuka ke atas, sehingga um, arus arus dari baterai akan terputus. Nah, pada saat terputus inilah pada coil terjadi induksi yang menyebabkan kumparan primer mengalami induksi diri. Nah, karena kumparan primer ini mengalami induksi diri, sehingga kumparan sekunder mengalami induksi mutual. Nah, ketika kumparan sekunder ini mengalami induksi mutual, maka terjadilah peningkatan voltase yang tadinya 12 volt menjadi 10.000 volt. Nah, voltase yang tinggi inilah
akan mengalir ke rotor. Nah, mengalir ke rotor atau distributor dan akan didistribusikan ke tiap-tiap busi. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Pada saat platina tertutup atau pada saat cam ini berada pada posisi yang lurus seperti ini, maka arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, kemudian ke coil, tepatnya pada kumparan primer coil, sehingga pada coil ini terjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini yang nantinya akan digunakan untuk induksi diri dari coil ini. Nah, ketika sudah masuk arusnya akan diteruskan ke platina, kemudian ke ground. Nah, ketika platina atau camshaft ini berputar, sehingga pada bagian yang menonjol ini mengenai dari tumit dari platina, maka arus yang mengalir akan terputus. Nah, pada saat terputuslah arus dari baterai akan menghilang. Nah, tadi pada saat coil ini mendapat medan magnet, kemudian pada saat arus dari baterai terputus karena plak platina ini mengangkat, sehingga arus tidak bisa melewati aliran ya. Kemudian terjadi induksi diri pada coil, sehingga kumparan primer itu dapat dialiri oleh arus. Nah, arus inilah akan diteruskan ke kondensor, kemudian ke ground. Oke. Nah, ketika cam ini berputar sehingga bagian tumpul ini atau bagian yang menonjol ini mengenai tumit dari platina, maka terputuslah arus yang mengalir pada aliran ini, sehingga kumparan primer ini terjadi induksi diri karena kehilangan arus listrik. Nah, induksi diri yang dihasilkan oleh coil ini atau dihasilkan oleh kumparan primer menghasilkan voltase sekitar 500 volt yang akan diteruskan ke atau disimpan ke kondensor agar tidak melewati platina. Karena ketika voltase yang lumayan tinggi itu mengenai platina, maka akan terjadi kerusakan pada platina. Nah, kemudian pada saat yang sama, ketika kumparan primer ini mengalami induksi diri, maka kumparan sekunder akan mengalami induksi mutual dan mendapatkan atau menghasilkan tegangan yang tinggi sekitar 10.000 sampai 12.000 volt
yang akan disampaikan ke distributor. Nah, pada distributor inilah tegangan yang tinggi itu akan didistribusikan ke tiap-tiap busi, sehingga busi dapat melakukan pembakaran dan terjadilah ledakan-ledakan yang akan menghasilkan tenaga. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.